Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Beraltrio, saya akuntansi 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 1. Oke, yang pertama kita bisa dilihat di sini neraca saldo setelah penyelesaian dari Kava Malis CO pada tanggal 31 Desember 2019. Berisi sebagai berikut, bisa kita lihat di sini, yaitu instruksinya. Yang pertama, siapkan laporan laba rugi, lalu mempersiapkan laporan laba ditahan, menyiapkan laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya prepare an income statement. Nah, di sini kita bisa lihat revenue, service revenue, expense, salaries, dan net income-nya berapa. Kita bisa lihat di sini. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya prepare return earning statement. Di sini Kava Manlis CO-nya statement of return earnings for the year ended December 31 2019. Nah, di sini kita bisa lihat net income-nya 2.762, lalu dividends-nya 3.000. Jadi return earning-nya 11.000 ditambah return earning Januari yang pertama, Januari 1. Oke, next. Nah, di sini kita juga bisa lihat lagi Kava list CO-nya statement of financial position. Di sini kita bisa lihat non-current asset itu apa aja. Di sini ada equipment sama akumulasi depreciation. Lalu current assetnya ada prepaid train, accounts receivable, cash. Nah, di sini kita bisa lihat juga total current assetnya berapa. Lalu total aset, lalu selanjutnya equity dan liabilities-nya berapa. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa juga lihat adjust trial balance-nya. Nah, di sini instruksi pertamanya yaitu menyiapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan neraca yang tidak diklarifikasi pada tanggal 31 Desember. Lalu jawaban pertanyaannya. Yang pertama, jika vessel telah beredar 6 bulan, berapa suku bunganya? Dan yang kedua, jika perusahaan membayar $17.500 sebagai gaji pada tahun 2019, apa saldo dalam hutang gaji pada tanggal 31 Desember 2018? Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, next. Nah, ini kita juga bisa lihat lagi income statement-nya. Net income-nya berapa? Yaitu sebesar $30.450. Oke. Di sini ada statement return earning sama financial position-nya tadi. Oke, di sini total equity dan liabilities-nya 64.000 dan total asetnya itu 64.000 juga. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan akun interest payable pada 31 Desember 2019 yaitu $25 per bulannya atau 5%. Jadi interest rate selama setahun adalah 5% dikali 12 bulan sama dengan 6%. Selanjutnya, nilai pada akun salaries expense adalah $12.300. Sedangkan Flynn memiliki hutang pada akun salaries payable sebesar $1.300. Sehingga total bebannya adalah $11.000. Jadi, total keseluruhan hutang beban adalah $17.500 dikurang $11.000. Hasilnya adalah $6.500. Oke. Lalu kita bisa lihat di sini Standard Miniature Golf and Driving Range PLC was open on March 1. Oke. Di sini kita juga bisa lihat
buat jurnalis the market transaction-nya ini. Oke, yang pertama ada invest 60.000 cash di business in exchange for ordinary shares. Lalu tanggal 3 Maretnya ada purchase Mitchell Wise Golf Land for 38.000 cash. The price consists land 10.000. Lalu buildingnya ada 22.000 and equipment 6.000. Nah, pada 5 Maret juga ada advertise the opening of the driving range and miniature golf course and paying advertising expense of 1.600. Nah, kita bisa lihat selanjutnya ya. Oke. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat kasnya yaitu 60.000. Ini jurnal transaksinya. Oke. Di sini kasnya 60.000. Yang bisa dilihat di sini tadi jurnal transaksinya. Nah, lalu di sini nih Mason Advertising Agency. Nah, di sini yang A-nya jurnalis the annual, yaitu buat jurnal penyesuaian tahun yang dibuat dalam kurung omit explanations atau hapus penjelasan kan. B-nya menyiapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan raca yang tidak diklasifikasi pada tanggal 31 Desember. Lalu jawab pertanyaannya yang C, answer the following question. Itu yang pertama, jika wesel telah beredar 3 bulan, berapa suku bunga tahunan wesel itu? Lalu jika perusahaan membayar 12.500 sebagai gaji dan upah pada tahun 2019, berapakah saldo dalam gaji dan hutang yang dibayar pada tanggal 31 Desember 2015? Nah, di sini kita langsung next aja. Nah, di sini kan ada annual adjusting entries. Di sini kita bisa lihat akun receivable-nya, service revenue, akun receivable terhadap service revenue, lalu unearned service revenue terhadap service revenue, lalu art supply expense terhadap art supplies, depreciation expense terhadap accumulation depreciation, lalu interest expense terhadap interest payable, lalu insurance expense terhadap prepaid insurance, salaries expense terhadap salaries payable. Nah, ini pada tanggal 31 Desember. Ini adalah adjusting entries. Nah, lalu di sini kita lihat income statement-nya juga. Expense-nya berapa, total expense-nya berapa, ditambah di revenue-nya dulu kita lihat sebenarnya. Revenue kita lihat service revenue kan. Nah, service revenue dikurang total expense itu tuh dapat hasil net income. Nah, oke. Selanjutnya oke, ini return earning yang tadi ya. Lalu Monsoon Advertising Agency Statement Financial Position. Nah, di sini juga kita bisa lihat total asetnya berapa, lalu total equity dan liabilities. Jadi liabilitiesnya itu 17.000 ditambah total equity 49.950, jadi hasilnya 67.000. Jadi balance sama asetnya. Oke. Nah, di sini
bunga per bulan sebesar 50 atau 1%, sehingga nilai bunga per tahunnya adalah 1% dikali 12 sama dengan 12%. Nah, nilai pada akun Solaris Expense adalah 11.300. Lalu perusahaan mempunyai hutang pada gaji yaitu 1.300, sehingga total bebannya menjadi 10.000. Untuk total hutang gaji yang belum dibayar menjadi 12.500 dikurang 10.000. Hasilnya sama dengan 2.500. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.